Ya, udah hidupin. Nah, suara media kayak tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mati minallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa untuk tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya untuk mempersembahkan segala sanjungan, puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat wajibul wujud, hakiki mutlak, yang telah menghantarkan kita di kesempatan Rabu pagi hari ini. Kita akan meneruskan kajian kita, kajian Ridwan, yang insya Allah materi kita kajian Ridwan ini akan dipandu atau disampaikan oleh Dr. Novel. Salawat serta salam tentunya tak lupa perlu kita haturkan kehadirat kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut yang seiman dan seakidah hingga akhir zaman. Yang kami muliakan hadirin, terutama melalui pertemuan kita online ya, atau tatap muka yang ada di ruang ini. Pas Pak Jagani atau Dr. Rizky, ada pemateri kita, Dr. Noval, Dr. Fadli, ada Syarif, ada Terus nanti juga yang paling kita harapkan dari kajian kita Rabu ini yaitu para audiens yang ada di Zoom. Ada di sini ada 16 ya, terus yang yang buat Zoom. Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun uh, materi kajian kita pada hari ini, kesempatan kali ini tentang seorang tokoh besar ulama yang berpengaruh di tanah air kita abad ke-19 atau ke abad ke-19, yang beliau ini terkenal dengan ulama yang kontroversi karena pada masa ini itu sering terdapat polemik baik itu tentang kalangan kitab saling berpolemik sebagainya, karena sosok ulama ini pada awalnya beliau ini adalah salah satu penasehat atau konsultan honorer di Hindia Belanda untuk urusan Arab. Ya, namun dalam perjalanannya beliau juga mengurus juga tentang masalah-masalah pribumi. Nah, sehingga maka menimbulkan polemik, terutama tentang misalnya tasawuf mereka. Nah, oleh karena itu pada saat narasumber akan bahas tentang
Sayyid Usman dan kritiknya terhadap tasawuf atau mereka di Indonesia. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca surat. Pertama kita hadiahkan bagi ulama yaitu Sayyid Usman pada Jasma, guru-guru kita akan bermudahan arwah almarhum dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah al-Niyah wa kullu salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan saya Sayyid Usman bin Yahya wa usulihi fihi wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syaikhulillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kami silakan kepada pemateri kita pada hari ini dan ini Bapak Bapak. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati eh, pemantik acara kita Bapak Profesor Dr. Mahabduski Ibrahim MAG serta Ustadz Andi Syarifuddin MA. Juga yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di ruangan diskusi ini serta yang hadir di layar Zoom pada hari ini tanggal 27 ya 27 Agustus 2025 kita kembali akan melaksanakan acara kita yaitu kajian rebuan di Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Dan seperti biasa kajian kita adalah untuk melihat bagaimana peran penting ya para ulama yang ada di Palembang khususnya juga yang ada di tanah Melayu Nusantara secara umum dalam melahirkan pemikiran kemudian juga karya-karya tulis yang mungkin itu sedikit banyak memberikan dampak besar dalam sejarah Islam Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan salah satu materi yang sangat penting, terutama karena tokoh yang akan kita ceritakan pada sesi ini adalah tokoh yang kontroversial, kemudian tokoh yang sampai hari ini juga sering menjadi bahan diskusi, termasuk juga polemik yang dibahas dalam berbagai acara. Tokoh itu bernama Sayyid Usman bin Yahya. Ya. Kalau kita melihat dari apa namanya waktu hidupnya, beliau ini hidup lahir pada tahun 1822
dan meninggal pada tahun 1914. Jadi kemungkinan umurnya hampir 96 tahun. Umur yang sangat eh, sepuh ya, dan ya pastilah memberikan banyak pengalaman-pengalaman yang perlu kita kedepankan. Eh, para hadirin sekalian, mengapa tokoh ini penting? Mengapa tokoh ini penting? Karena tokoh ini yang kalau kita lihat dari waktu hidupnya antara abad 19 dan awal abad 20, ini menjadi salah satu momentum atau kita sebutlah fase dalam sejarah Islam Indonesia yang sangat khas. Jadi sejarah Islam Indonesia itu terutama ada satu momen yang tidak sama. Awal abad 20 dengan akhir abad 19 itu memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan eh, pertengahan pertama abad 20 atau pertengahan kedua di abad 20. Jadi di awal abad 20 itu nanti kita akan bisa melihat banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang memiliki relasi yang luar biasa bagusnya dan besarnya. Kalau di abad pertengahan abad 20, fenomenanya akan berbeda karena di situ sudah banyak kejadian-kejadian besar seperti perang kemerdekaan dan sebagainya. Tapi kalau di abad 19 dan awal abad 20 ini kita masih bisa melihat beberapa ulama-ulama Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Nah, mengapa Said Utsman dalam sejarah ini sangat penting? Pertama, dia ini salah satu ulama Hadrami yang kontroversial dan sangat berpengaruh. Azumardi itu mengurutkan setelah Said Utsman ada namanya eh, Syekh Al-Jufri yang ada di Manado yang memiliki banyak madrasah Al-Khairat yang memiliki banyak cabang. Dua ulama Hadrami ini memiliki pengaruh karena memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sejarah Islam Indonesia. Yang kedua juga karena Said Utsman ini memiliki banyak karya tulis, ya, memiliki banyak karya tulis dan setidaknya ada sekitar 130 lebih karya tulis yang sudah dihasilkan oleh seorang yang bernama Said Utsman bin Yahya. Dan yang paling penting juga kontroversial juga adalah karena jabatan beliau ini sebagai mufti, ya mufti, tapi pada saat yang sama dia juga adalah seorang penasehat Hindia Belanda. Dan karena itu eh, relasi-relasi beliau dengan ulama-ulama lokal dan ulama-ulama internasional juga membuat posisi beliau ini sangat penting untuk kita bahas dan kita bicarakan dalam forum ini. Nah, eh, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu kepada eh, kepada jamaah sekalian bahwa Said Utsman ini adalah cucu daripada Syekh Abdurrahman Al-Masri dari jalur ibunya ya. Dari jalur ibunya bernama Aminah dan Aminah ini adalah anak dari Syekh Abdurrahman Al-Masri. Syekh Abdurrahman Al-Masri ini adalah sahabat daripada Syekh Abdus Somad Al-Palimbani yang kebetulan pada tahun 1808 pernah datang ke kota Palembang dan ikut dalam sebuah kegiatan yaitu membetulkan arah kiblat Masjid Sultan atau Masjid Agung. Nah, ini mungkin sejarah yang perlu kita ungkap kembali bagaimana peran atau posisi Syekh Abdurrahman Al-Masri pada saat itu, kemudian berapa lama dia ada di kota Palembang, kemudian bertemu dengan siapa saja pada saat itu masih belum terungkap dalam sejarah beliau. Kemudian juga Syekh Utsman bin Yahya ini adalah murid dari seorang ulama di kota Mekah yang bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan atau Syekh Ahmad Junaid. Junaid.
kurang D itu, dan Syekh Muhammad Al-Azab di Madinah. Dan yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, orang yang bernama Syed Utsman ini karena beliau memiliki banyak karya dan sebagai apa kebiasaan para ulama pada masa itu, setiap karya yang dihasilkan itu biasanya akan dimintakan tashih atau takrib. Jadi melalui surat menyurat yang dibuat oleh Syekh Utsman bin Yahya dengan para ulama-ulama di kota Mekah atau Madinah, salah satu tujuannya adalah untuk mencari atau mendapatkan dukungan terhadap karya-karyanya. Nanti kita akan bisa melihat beberapa karya Syed Utsman yang sudah ditashih atau ditakrib oleh para ulama. Nah, salah satunya misalnya yang sudah ditashih oleh Syekh Nawawi Al-Bantani atau juga para ulama-ulama lain yang semasa atau bertemu dengan Syed Utsman. Dan yang paling penting untuk kaitan dengan kota Palembang, Syed Utsman ini adalah orang yang pernah berpolemik dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tentang masalah ta'adud sholat Jumat di kota Palembang antara Masjid Agung dengan Masjid Lawang Kidul. Kalau tidak salah terjadi pada tahun 1890-an sampai 1900 berapa gitu. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, ini yang mungkin perlu kita lihat dalam silsilah beliau. Mengapa saya taruh ini? Karena kita harus bisa memposisikan beliau ini pada jalur ya, pada jalur yang penting dari relasi intelektual atau relasi keulamaan beliau. Kalau kita melihat Dena dari apa namanya dari layar ini, eh, Sayyid Utsman bin Yahya ini memang tidak bertemu langsung dengan Syekh Nawawi Al-Bantan, ya, tapi sempat melakukan koresponden dalam bentuk tashih kitab ini. Juga beliau juga tidak pernah bertemu dengan Syekh Yusuf Nabhani, ya, yang hidup pada masa yang sama. Tetapi eh, orang-orang yang bernama Syed Utsman ini juga memiliki banyak guru yang kalau kita melihat jalurnya akan bertemu dengan para guru, para kiai atau para syekh yang di situ banyak sekali eh, para ulama-ulama yang berasal dari kota Makkah, Madinah, termasuk juga dari Hadramaut. Nah, kalau kita bisa melihat eh, Syekh Abdurrahman Al-Masri sendiri adalah murid dari Syekh Abdul Karim As-Saman, yang Syekh Abdul Karim Saman ini juga guru dari Syekh Abdul Samad Al-Palimbani atau guru daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Sempat dikisahkan tiga orang ini, Arsyad Al-Banjari, Abdul Rahman Al-Masri, dan Abdul Samad Al-Palimbani, eh, pulang ke Indonesia dalam satu cerita, pulang ke Indonesia dari kota Madinah bersama-sama dan sempat mampir eh, ke Jakarta atau ke Batavia dan Syekh Arsyad Al-Banjari juga eh, tinggal atau berdiam cukup lama di Batavia. Kemudian kalau kita bisa melihat juga guru-guru daripada Said Utsman, di situ ada namanya Syekh Salim bin Sumair yang terkenal dengan kitab Safinatun Najah. Jadi Syekh Salim bin Sumair ini hidup di atas Sayyid Utsman dan Syekh Salim bin Sumair ini sempat berpolemik dengan Syekh Ismail Minangkabau yang menyebarkan tarekat di eh, Malaysia atau Singapura dan kemudian juga menyebarkan tarekat di daerah Kepulauan Riau. Ada kasus di mana nanti Syekh Salim bin Sumair ini disebut sangat banyak oleh Said Utsman pada kasus-kasus yang terjadi pada masanya. Kemudian juga kalau kita melihat ke atasnya dari Syekh Utsman ini, salah satu guru beliau itu nanti ketemu dengan eh, Syekh Muhammad Al-Kusyasi yang menjadi guru daripada Syekh Abdul Rauf Singkli atau Syekh Abdul Muhi Pamijahan.
Eh, nah, ini gambaran daripada betapa orang yang bernama Said Usman ini memiliki relasi guru dan murid yang menjadi corak penting dalam ulama di Indonesia pada abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kalau kita melihat jalurnya yang ke bawah, maka Said Usman ini juga eh, ketika berpolemik dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ternyata Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini adalah guru daripada para tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Salah satunya misalnya M. Jamil Jambek, Abdul Karim Amrullah, Sulaiman Al-Rasuli, atau termasuk juga Hashim Ash'ari. Jadi posisi beliau ini sangat penting untuk kita ungkap mengapa beliau ini kemudian memiliki sebuah pandangan yang agak kritis tentang tasawuf atau tarekat pada masanya. Oke. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sebut dengan karya tulis Said Usman tentang tasawuf atau tarekat. Karya tulis beliau tentang tasawuf tarekat ini, kalau kita melihat dari tahunnya, ya, ternyata sangat banyak. Memang ada beberapa informasi yang hanya menyebutkan tiga saja. Satu misalnya yang saya buat tanda kuning, dua ini, An-Nasihatul Aniqah lil Mutalabbisina bit Tariqah. Kemudian kitab Al-Wathiqatul Wafiyah fi Uluwi Sya'ni Tariqati Sufiyah yang dibuat 1886. Dan yang nomor satu ini menurut Karel sudah dibuat pada tahun 1885. Jadi ini mungkin kita bisa mengatakan ini kitab tasawuf yang pertama yang dibuat oleh Syed Usman. Kalau itu berkaitan langsung dengan kata tarekat atau tasawuf. Kemudian ada lagi 1886 beliau menuliskan terjemahan dari kitab yang dia tulis 1886 yaitu terjemah kitab Al-Wasiqatul Wafiyah fi Uluwi Sya'ni Tariqatis Sufiyah edisi Melayu. Lalu di tahun 1889 ada buku kecil buat mengetahui arti tarekat dengan pendek bicaranya. Dan yang menarik, beliau membuat buku Tanbihul Gusman di dalam perkara Ratib Samam juga pada tahun 1891. Dan beberapa buku-buku yang lain yang secara judul mungkin tidak menyebut kata tasawuf atau tarekat, tapi kalau kita baca isinya, maka di dalamnya pasti ada pandangan-pandangan tentang tarekat. Nah, salah satunya adalah Saunuddin An-Naz'atil Mudillin yang beliau tulis pada tahun 1903. Dan banyak sekali buku-buku beliau. Nah, ini saya ingin membuat pemahaman kita menjadi satu fokus dulu. Ini kita melihat betapa produktifnya orang yang bernama Syed Usman ini dalam melahirkan buku-buku yang beliau tulis hampir pada setiap tahun, ya. Eh, Kalau kita fokus pada tahun 1885, ya 1885, memang di situ tidak ada buku An-Nasihatul Anikah tadi, tapi di tahun 1885 tadi juga beliau banyak juga membuat buku-bukunya. Dan buku yang paling penting tentang kaidah fikih namanya Kitab Al-Qawaninus Syar'iyyah, ternyata beliau tulis pada tahun 1881. Jadi kalau kita urut karya-karya ini, ya, karya-karya ini beserta karya lain yang tidak tertulis tahunnya dan bahkan eh, hanya hanya informasi secara langsung dalam beberapa buku-bukunya, maka kita bisa melihat dan memastikan orang yang bernama Syed Usman ini adalah orang yang sangat produktif dalam membuat karya tulis dan ternyata karya tulisnya itu adalah komentar atau pandangan respon dari kondisi yang terjadi di masyarakat Islam pada saat itu. Jadi kesimpulan kita untuk yang pertama, buku-buku beliau ini ditulis karena merespon kondisi keagamaan. Nah, kondisi keagamaannya salah satunya adalah tasawuf yang kemudian beliau respon dan kemudian beliau tulis dalam berbagai karyanya. Eh,
Lanjut ya. Oke. Ya. Mana punya anak tadi? Oke. Sip. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah melihat karya tulis beliau ini, kita tentu melihat atau bertanya mengapa Said Usman ini sedikit banyak dicaci orang atau dijadikan polemik dengan tuduhan bahwa beliau ini tidak suka kepada tarekat. Ada pertanyaan seperti itu ya. Ada semacam pertanyaan yang diajukan oleh para para peneliti lah atau orang-orang yang melihat Said Usman ini orang yang tidak suka kepada tarekat, terutama karena satu kejadian yang cukup besar yang terjadi pada tahun 1888. Eh, Salah satunya adalah kejadian yang kita sebut dengan peristiwa Perang Banten atau peristiwa Cilegon yang terjadi tahun 1888 yang dimana pada perang itu atau pada kita katakanlah ada yang mengatakan pemberontakan, ada yang mengatakan jihad, yang di situ terdapat kejadian bagaimana umat Islam yang ada di Banten melakukan penyerangan kepada masyarakat atau prajurit atau residen yang ada di daerah Serang atau Banten dan mengakibatkan terbunuhnya banyak orang-orang Belanda, termasuk di dalamnya kalau kita membaca peristiwa itu melalui buku yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo, maka banyak sekali orang-orang baik dari anak-anak, para wanita, para orang lanjut usia, dan orang-orang Belanda lainnya yang memang menjadi prajurit atau apa yang terbunuh pada peristiwa Banten tersebut. Nah, Said Usman kemudian mengatakan peristiwa itu sebagai sebuah perbuatan yang keliru atau masuk dalam kategori gurur. Karena menurut beliau, perbuatan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan kebetulan orang-orang yang melakukan pemberontakan itu atau jihad itu adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok tarekat. Sehingga ini kemudian dijadikan alasan oleh orang yang mengatakan bahwa Said Usman itu kemudian tidak suka atau benci kepada tarekat dan kemudian menfatwakan bahwa tarekat itu adalah eh, haram atau menfatwakan orang untuk salah ketika masuk dalam kelompok-kelompok tarekat. Nah, kecaman-kecaman seperti itu landasannya adalah karena melihat pandangan Said Usman terhadap tarekat setelah terjadinya peristiwa Banten. Padahal kalau kita melihat karya tulisnya tadi, pandangan Said Usman terhadap tarekat itu justru sudah muncul sebelum peristiwa Banten 1888 dan kita bisa melihat salah satu bukunya dibuat pada tahun 1885, kemudian ada tahun 1886 dan kemudian ada beberapa kategori buku yang beliau tulis berkaitan dengan masalah tarekat sebelum tahun 1888. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengarahkan bahwa eh, pertanyaan yang paling penting harus kita ajukan itu adalah apakah betul Syed Usman itu tidak suka kepada tarekat? Itu pertanyaan yang kemudian kita bisa lihat melalui buku-buku yang beliau tulis. Kita masuk pada tarekat pada buku yang pertama yang beliau tulis yang berjudul Kitab An-Nasihatul Aniqah. Menurut Sternbring, buku ini sudah ditulis sebelum 1885. Jadi ada kejadian di mana pada tahun ini, sekitar tahun 1885, 1884, dan pada masa-masa itu, di daerah Priangan, terutama Cianjur, terjadi peningkatan eh, jumlah pemeluk tarekat Naksabandiyah yang luar biasa banyaknya. Jadi ada semacam
eh, peningkatan jumlah tarekat, jumlah pemeluk tarekat Naksabandiyah. Saya tidak mendapatkan informasi tarekat itu adalah tarekat Qadiriyah, tapi jumlah tarekat Naksabandiyah yang mengamalkan tarekat pada saat itu sangat banyak. Sehingga eh, masyarakat-masyarakat Islam kemudian datang kepada Said Utsman untuk bertanya tentang satu atau dua hal. Yang pertama, katanya, apakah menurut hukum syariat belajar dan mengamalkan tarekat itu hukumnya wajib? Serta perlu didahulukan dari mempelajari ilmu yang pokok, usul, atau ilmu yang syarat dan rukun sholat. Pertanyaan kedua, apakah seorang guru atau syekh tarekat boleh memberikan ijazah pada semua orang, atau ia harus memilih murid-murid yang telah cukup melaksanakan kewajiban utamanya fardu ain? Nah, dua pertanyaan ini mendasari ditulisnya buku pertama An-Nasihatul Anikah. Sehingga buku ini, kalau kita melihat isinya, lebih menjelaskan hal-hal yang bersifat pendahuluan lah daripada sebuah tarekat yang berbicara tentang syarat untuk orang-orang bisa atau ikut dalam tarekat. Dan buku ini menariknya adalah buku yang sudah ditashih oleh Nawawi Banten. Jadi, seperti yang sudah kita sebutkan, Syed Usman mengirimkan buku ini untuk diberikan komentar atau seperti persetujuan atau kita katakanlah namanya eh, pembetulan atau tashih dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Syed Usman dalam buku ini. Nah, buku inilah yang kemudian menjadi sumber informasi pada saat itu, sehingga buku ini pernah juga dibaca dan kemudian diringkas oleh Sunan Gugron. Jadi 1885 Syed Usman sudah membuat buku dan mengomentari orang-orang yang pada saat itu sangat ingin masuk ke dalam tarekat. Dan buku kedua yang menurut saya juga sangat penting adalah buku yang berjudul Al-Wathiqah Al-Wafiyah. Jadi isi daripada buku ini adalah persyaratan untuk masuk dalam tarekat. Kemudian ada beberapa kesalahan orang yang melakukan, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para guru-guru sufi atau syekh-syekh tarekat. Dan kemudian juga di situ terdapat semacam pembelaan Syed Usman akibat polemik yang dihasilkan dari buku yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, buku ini seperti tadi yang saya bilang, buku ini eh, menguatkan apa yang sudah beliau tulis pada tahun sebelumnya atau menguatkan kembali buku dari yang dia tulis dengan judul An-Nasihatul Aniqah. Walaupun pendek judul bukunya cuma 19 halaman, tapi buku ini mendapat respon yang sangat kuat sehingga eh, menarik bagi Sunan Gugron untuk kemudian membacanya dan memberikan dukungan juga terhadap bukunya tersebut. Nah, eh, kalau kita melihat buku-buku lain dari Habib Usman yang berkaitan dengan tarekat atau tasawuf, memang tidak eh, ditulis secara khusus, seperti yang saya sebutkan, tidak ditulis secara khusus dengan judul yang ada kaitannya dengan kata tarekat. Ada buku yang berjudul Najatul Akhyar yang beliau tulis pada tahun 1901 dengan masa yang cukup lama dari tahun 1886 dan buku ini juga memberikan semacam kritikan terhadap beberapa faham-faham tasawuf yang sudah mulai berkembang di masyarakat awam. Salah satunya masalah martabat tujuh, kemudian juga ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan eh, amalan-amalan tarekat yang pada saat itu eh, menjadi semacam tren lah daripada orang-orang Islam. Jadi kita bisa melihat buku-buku Habib Usman tentang tasawuf itu sangat banyak. Walaupun kita harus membacanya secara menyeluruh, karena eh, penulisan tentang tasawuf biasanya masuk pada kategori yang eh, bersamaan dengan tema-tema lain. Tapi eh, untuk memahami bagaimana pemikiran beliau tentang tasawuf, kita perlu menghubungkannya dengan istilah bid'ah yang sering dipakai oleh Habib Usman karena pelaksanaan tarekat pada masa itu yang menurut Habib Usman tidak berdasar dan menyalahi tuntunan
zikir daripada para ulama, eh, terutama dari ulama-ulama yang menjadi pedoman para umat Islam. Satu kata yang disebut Habib Usman adalah konsep bid'ah yang juga banyak sekali jenisnya, dan jenis-jenis bid'ah yang kemudian atau eh, contoh-contoh perilaku bid'ah yang terdapat di masyarakat kemudian bercampur dengan tema-tema tasawuf, sehingga tema tasawuf itu kemudian harus kita lihat betul-betul dalam setiap buku yang beliau tulis. Nah, satu lagi yang mungkin menarik adalah kitab Saunuddin. Jadi kitab Saunuddin ini karena ada semacam pemahaman atau konsep pengajaran yang agak agak panteistik lah kalau kita sebut, atau dipengaruhi oleh faham wahdatul wujud, seperti ada yang mengatakan ada istilah Allah itu seperti telur. Kalau kita melihat telur itu terdiri dari beberapa lapisan, kulit luarnya, kemudian kulit di bawah kulit luar ada kulit arinya, kemudian ada putih telurnya, kemudian ada telurnya sendiri. Nah, siapa yang pertama kali mengungkapkan idiom seperti ini? Mungkin kita perlu membaca eh, apa namanya, membaca hubungan-hubungan lain ya, sehingga eh, konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan yang muncul dari pemahaman terhadap tasawuf itu disebutlah sebagai pemahaman yang menurut Habib Usman agak keliru, sehingga wajib bagi dia untuk kemudian membuat kitab yang bernama Saunuddin. Nah, Saunuddin ini ada beberapa informasi di dalamnya, ada beberapa buku yang tidak boleh dibaca oleh masyarakat awam. Contohnya misalnya kitab Hikam Ibnu Athaillah, Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, atau manzumahnya Syekh Ibnu Farid, atau buku-buku karangan para ulama-ulama besar lainnya. Takutnya, kata Habib Usman, masyarakat awam nanti akan memahami secara keliru atau tidak seperti yang diinginkan. Nah, hadirin sekalian, ini tema yang menarik tentang definisi tasawuf. Memang kalau kita melihat dari semua karyanya, Syed Utsman tidak mendefinisikan secara jelas apa arti tasawuf. Tapi beliau mendefinisikan orang tasawufnya atau orang sufi itu adalah orang yang sangat taat kepada Allah, baik dalam ibadah lahiriah seperti sholat dan zikir, atau ibadah batiniah seperti bersih hati dari maksud-maksud yang tertentu. Definisi ini sangat formal, artinya melihat orang tasawuf itu dari sisi ibadahnya yang sangat kuat kepada Allah, syariat, kemudian memiliki hati yang bersih. Itu kita sebut dengan hmm, apa namanya, akhlak mahmudah seperti itu. Dan orang-orang tasawuf itu harus berada dalam landasan syariat. Dia harus mendasari ibadahnya dengan tuntunan Nabi. Karena itu, ketika orang kata Habib Iman, kalau mau melihat tarekat itu adalah tarekat yang baik, maka tarekat itu harus melandasi amal ibadah lahiriahnya berdasarkan syariat, baik dalam ibadah wajib atau sunnah. Sedangkan dalam ibadah batiniah tarekatnya harus membentuk sikap hati yang baik dan menghilangkan dari sikap hati yang kotor. Sepertinya pandangan seperti ini sama atau mungkin banyak dipengaruhi oleh Syekh Imam Al-Ghazali dalam melihat apa arti tarekat sebagai sebuah riyadhah atau mujahadah bagi orang-orang yang mau masuk ke dalam dunia tasawuf. Nah, eh, tidak sah kalau kita tidak melihat pandangan beliau tentang syarat masuk tarekat. Jadi inilah yang menjadi polemik dalam beberapa buku Habib Usman. Salah satunya adalah pandangan Habib Usman bahwa syarat-syarat untuk masuk dalam tarekat ini sangat susah. Susah untuk orang pada masa dulu, apalagi untuk orang pada masa sekarang, kata Habib Usman. Jadi kalau orang dulu saja
untuk memenuhi syarat-syarat ini eh, perlu mujahadah yang besar, perlu keseriusan dan perlu apa namanya eh, dan perlu apa namanya perlu latar belakang yang bagus. eh Kalau orang zaman dulu saja agak susah, apalagi orang zaman sekarang. Kira-kira begitu apa yang diinginkan oleh Habib Usman. Dan dalam kitab Saunuddinnya, beliau membuat ada 6 persyaratan yang harus dimiliki. Yang pertama harus mengetahui 3 ilmu yang fardu, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu sifat hati. Eh, Tentang ilmu fikih, masalah rukun bersuci, sholat, dan lain-lain, ini kita bisa juga melihatnya sebagai hal yang sifatnya umum. Yang kedua, syaratnya adalah mengerjakan kewajiban syariat yang fardu ain dan fardu kifayah. Baru kemudian mengerjakan sunnah yang muakkad secara tertib. Artinya orang harus bisa melakukan rentetan-rentetan amal ibadah yang di situ ada eh, apa namanya eh, stratifikasinya. Jadi tidak boleh langsung ke hal-hal yang sifatnya batiniah. Ketiga, memiliki sifat hati yang teruji, lalu ada mujahadah, dan ada juga mujahadah terhadap nafsu, mujahadah dalam melakukan amal ibadah yang wajib dan sunnah, selalu bertakwa, dan terakhir mutabaah atau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam kitab lain, Al-Wasiqah, ada 3 syarat juga, bersikap warok, zuhud, dan mengosongkan diri dari sifat yang tercela. Sedangkan dalam Faslul Khitab, kitabnya yang lain, ditambahkan 1 syarat lagi, yaitu memandang diri dengan pandangan yang merendah. Nah, syarat ini, kata Habib Usman, semua persyaratan tersebut sangat berat bagi orang Muslim di tanah Arab dan terutama di tanah Jawa. Sementara di tanah Jawa, orang-orang banyak Muslim di Nusantara ini tidak hanya salah dalam memahami atau gurur dalam masalah ajaran-ajaran Islam, tapi justru banyak hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, kita perlu melihat ini secara objektif bagaimana perilaku masyarakat Islam pada saat itu dalam melakukan kegiatan keagamaan. Seperti yang kita sudah lihat, eh, perilaku keagamaan yang bercampur dengan budaya atau kita sebut dengan sinkretisme itu menjadi salah satu ciri yang umum didapati bagi orang pada masyarakat Islam saat itu. Nah, perilaku-perilaku seperti ini disebut Habib Usman dengan sebutan bid'ah, sehingga dalam bukunya Al-Manhaj Al-Istiqomah itu bid'ah-bid'ah itu sangat banyak dipaparkan oleh Syed Usman. Misalnya kalau mau membangun rumah, maka ada ritual tertentu. Kemudian kalau punya bayi, juga ada ritual-ritual yang harus dilakukan, karena itu sudah jadi adat atau tradisi. Kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya berbasis budaya, sehingga perilaku keagamaan ini disebut Habib Usman secara hukum formal berbeda dengan apa yang diinginkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kalau masih melakukan eh, sinkretisme tadi, bagaimana mungkin orang mau masuk tarekat kalau masih melakukan hal-hal yang sifatnya tidak boleh dari ajaran-ajaran Islam. Nah, eh, ini mungkin kritik Habib Usman. Jadi kita perlu melihat Said Usman ini, eh, menurut Karel Stranding, tidak mengkritik tarekat sebagai sebuah lembaga, tapi mengkritik pengikut tarekatnya. Jadi kita harus paham bahwa eh, wacana yang berkembang bahwa Said Usman benci kepada tarekat itu merupakan pemikiran yang tidak mendasar, tapi justru beliau tidak suka kepada orang yang melakukan praktek tarekat karena eh, belum bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi eh, secara historis pada saat itu memang banyak sekali praktek tarekat yang tujuannya justru tidak
sama dengan tarekat itu sendiri. Salah satunya misalnya tujuan untuk menjadi orang yang sakti, yang kalau kita melihat dari budaya perilaku keagamaan di tanah Jawa, eh, misalnya bertapa selama bertahun-tahun di hutan atau makan puasa putih lah gitu, sepertinya makan dari sesuatu yang tidak bernapas atau tidak boleh makan daging dan sebagainya, itu eh, menurut Habib Usman adalah perilaku-perilaku yang mendasari kritikannya terhadap orang-orang yang pada saat itu mau melakukan praktek-praktek tarekat. Salah satunya juga beliau mengkritik pembacaan Ratib Saman pada saat itu. Jadi dalam bukunya Tanbihul Usman, ya, beliau mengkritik cara membaca zikir yang dilakukan oleh tarekat Samaniyah. Misalnya, menurut beliau membaca zikir la ilaha illallah dengan suara keras atau berteriak, berjingkrak atau bertepuk tangan termasuk dalam praktek-praktek yang bid'ah. Dan membaca zikir itu juga harus ikut dengan contoh Nabi atau sahabat atau ulama-ulama yang benar. Nah, sayangnya di dalam kitab Tanbihul Usman itu tidak disebutkan eh, pembacaan tertib saman di daerah mana. Kalau seandainya disebutkan, kita bisa melihat ternyata tarekat Samaniyah itu mungkin sudah banyak tersebar juga di tanah Jawa misalnya. Jadi bukan hanya di Aceh atau bukan hanya di Palembang, tapi juga di daerah-daerah lain. Di dalam Tanbih Usman tidak disebutkan lokasi atau latar belakang yang jelas dari eh, pembuatan buku Tanbihul Usman tersebut. Nah, hadirin sekalian, eh, kategori bid'ah dalam praktek tarekat itu disebabkan karena pemeluk tarekat pada saat itu memang belum banyak mengetahui. Syed Usman menyebutnya dengan istilah jahil atau tidak paham tentang perbedaan antara ibadah yang benar dan ibadah yang tidak benar. Istilahnya gurur. Jadi formasi ke perilaku keagamaan atau praktek-praktek ibadah yang diinginkan oleh Habib Usman itu adalah ibadah yang benar dan sesuai dengan standarnya. Jadi eh, mana yang wajib fardu ain dulu, kemudian baru fardu kifayah, kemudian baru sunnah, muakkad dan sebagainya. Urutan-urutan itu eh, menjadi dasar dari boleh atau tidaknya orang untuk membaca atau melakukan praktek-praktek ibadah. Samping itu juga kritik Habib Usman itu berkaitan dengan ya klasifikasi tadi yang harus dilakukan secara teratur. Dimulai dari ibadah fardu ain seperti sholat, puasa dan sebagainya, ibadah fardu kifayah, baru kemudian ibadah sunnah-sunnah muakkad yang mutabaah, dan terakhir barulah bertabarruk dengan tarekat disertai syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti orang tidak boleh bertarekat atau mempraktekkan amalan tarekat, tapi meletakkannya dengan harus meletakkan amalan tarekat itu di bawah amalan-amalan wajib yang memang di situ eh, ada tuntunannya yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep ini konsep Habib Usman sebagai seorang ulama. Kritik beliau ini dilakukan karena beliau adalah seorang ulama atau mufti atau ahli fikih atau ibadah formal dan bukan sebagai seorang apa namanya sebagai seorang syekh. Jadi kritiknya lebih bersifat formalitas. Jadi hal-hal yang mendasari eh, apa namanya SOP lah dalam melakukan ibadah itu. Nah, ada juga kritik Habib Usman terhadap martabat tujuh. Eh, Kalau kita melihat konsep martabat tujuh itu kan artinya bagaimana
eh, tingkatan spiritualitas manusia dari martabat pertama Ahmad, Muhammad, kemudian Kodim dan seterusnya sampai martabat 7. Tapi mungkin kita bisa membuat semacam kritik terhadap pemahaman Habib Usman terhadap konsep ini yang tidak tidak sama dengan konsep itu secara ansih. Habib Usman melihat orang-orang yang memiliki faham terhadap martabat 7 itu sebagai orang-orang yang juga masuk dalam kategori bid'ah, bahkan bisa membuat orang menjadi kafir. Nah, alasannya, kata Habib Usman, alasannya karena dalam paham martabat 7 itu yang lebih dominan bukan masalah syariat, tapi masalah hati. Jadi, martabat 7 itu difahami oleh Habib Usman dengan mengatakan bahwa orang-orang saat itu meyakini bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan amal perbuatan kamu, tetapi melihat kepada hati kamu. Jadi, pemahaman ini mungkin tidak sempurna dari paham martabat 7 itu sendiri yang ada dalam konsep-konsep tasawuf, sehingga Habib Usman melihat bahwa ketika ada orang menyebutkan paham martabat 7, dia hanya melihat bahwa orang itu lebih mengutamakan hatinya kepada Allah tanpa mengupayakan ibadah formalnya. Nah, menurut Habib Usman, ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menjatuhkan kewajiban syariat. Seperti ada yang mengatakan tidak perlu sholat, hanya cukup ingat kepada Allah misalnya. Itu menurut Habib Usman adalah hal-hal yang gurur dan merupakan kesalahan di dalam melakukan ibadah-ibadah. Kritik Habib Usman ini terhadap wahdatul wujud juga eh, agak keras dalam dalam narasi kitab-kitabnya. Misalnya dia mengutip Syekh Muhammad Al-Ramri yang ketika ditanya tentang orang yang mengatakan wahdatul wujud, menurutnya orang yang ini bahwa orang yang murtad katanya boleh dibunuh, mayatnya dilemparkan kepada anjing karena perkataan ini tidak diterima takwilnya, kekafirannya sendiri lebih berat daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ini kutipan dari Syekh Muhammad Ar-Ramli yang juga dikutip oleh Habib Usman. Jadi kita bisa melihat bahwa Habib Usman ini eh, tidak suka kepada tasawuf falsafi, lah, kira-kira begitu, atau tasawuf yang mengarah pada peningkatan spiritualitas tanpa formalitas sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Jadi eh, untuk bisa menjadi orang sufi, maka kembali lagi orang sufi itu adalah orang yang ibadahnya baik, akhlaknya juga baik. Eh, nah ini mungkin buku-buku tasawuf yang boleh dibaca oleh oleh orang-orang awam ya, oleh orang-orang Islam. Karena tidak berisi ajaran wahdatul wujud seperti Ihya Ulumuddin, Al-Qut, karya Abu Thalib Al-Maki, Al-Awarif, Al-Hikam. Pada satu sisi Said Usman justru tidak boleh Al-Hikam, tapi di sisi lain beliau mengatakan boleh. Kemudian ada Risalah Al-Qusyairiyah, An-Nasaihud Diniyah, kemudian dan berbagai macam buku lain. Penempatan Ihya Ulumuddin menjadi dominan karena sepertinya kita bisa memastikan tasawufnya Habib Usman ini adalah tasawufnya model akhlakinya Imam Al-Ghazali. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa kita simpulkan ada poin penting dari kritik Habib Usman. Supaya kita bisa melihat bahwa orang ini, Habib Usman ini, kontroversinya karena kesalahan kita dalam memahami eh, pemikiran-pemikiran yang terdapat pada banyak kitabnya. Saya melihat poin penting yang pertama itu adalah kritik Said Usman ini lebih bersifat syariah. Jadi dia ternyata tidak pernah berpolemik tentang istilah-istilah tasawuf dengan para penganut atau guru tarekat pada masanya. Jadi
Sangat jarang sekali Habib Utsman berbicara tentang fana, kemudian al-hulul, kemudian bicara tentang al-jam'u dan beberapa istilah-istilah dalam tasawuf. Karena memang titik tekannya bukan pada konsep-konsep dalam tasawuf, tapi justru kepada orang yang menganut tarekat atau tasawuf. Sebagai seorang mufti, Syed Utsman ini perlu mencari dukungan kepada ulama lain. Nah, karena itu dia kemudian mengirimkan dan kemudian mendapatkan pengesahan. Misalnya karyanya dari Syekh Nawawi Banten, kemudian dari para ulama-ulama lain. Nah, buku An-Nasihah dan Al-Wathiqah yang keduanya ditulis oleh Syed Utsman itu karena kedudukannya sebagai mufti. Jadi buku ini sudah ditulis sebelum Habib Utsman bertemu dengan Sunan Kudus dan belum terjadinya Perang Banten pada tahun 1888. Jadi kalau buku ini dijadikan patokan bahwa Syed Utsman tidak suka kepada tarekat karena mendukung kebijakan pemerintah Hindia Belanda, maka kita perlu melihat tidak ada kaitan sama sekali antara fatwa Habib Utsman dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi tarekat pada saat itu. Jadi eh, kita perlu melihat semacam apa, semacam eh, posisi yang jelas orang yang bernama Syed Utsman ini bukan tidak suka kepada tarekat, tapi tidak suka atau meragukan keseriusan atau meragukan syarat-syarat pada saat itu orang-orang yang masuk ke dalam tarekat. Nah, mungkin kita bisa melihat kondisi intelektual umat Islam pada saat itu yang kebanyakan justru masih eh, terdiri dari banyak masyarakat awam yang masuk tarekat, dan kita juga perlu melihat dan bertanya apakah masyarakat awam pada saat itu juga memahami ilmu-ilmu wajib seperti yang disebutkan oleh Habib Utsman, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tentang akhlak, dan bagaimana eh, kualitas pemikiran keagamaan masyarakat, sehingga itu menjadi dasar Habib Utsman dalam melihat posisi orang mau masuk tarekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya punya kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Habib Utsman ini tujuannya cuma satu, yaitu eh, meletakkan tasawuf eh, dalam tempatnya yang ideal. Kalau orang mau masuk tarekat, tidak apa-apa, kata Habib Utsman, asal syarat-syaratnya harus dipenuhi. Dan pemenuhan syarat-syarat itu kemudian menjadi sesuatu yang eh, agak berat ya bagi orang pada masanya, sehingga fenomena keberagamaan orang yang masuk tarekat pada saat itu eh, dikritik oleh Habib Utsman dan menasihatinya untuk eh, apa namanya melakukan ibadah secara tertib sesuai dengan pemahaman keagamaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang menjadi dasar dari sesi kita. Informasi-informasi ini eh, bisa dikritisi atau kemudian bisa eh, dijadikan bahan diskusi bagi kita untuk melihat bagaimana orang yang bernama Syed Utsman ini dalam posisinya baik sebagai ulama atau mufti atau sebagai pejabat Hindia Belanda atau penasehat Sunan Kudus. Saya cukupkan materi saya. Kami serahkan kembali kepada pemantik diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ibu hadirin yang berada Allah menarik apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita tadi tentang pemikiran ajaran dari Sayyid Utsman sama menyangkut tentang tasawuf thariqah.
yang dapat kita, yang bayangan kita yang telah kita tangkap di para pemateri kita tadi bahwa eh, sebagai Said Usman ini itu lebih kepada sebagai mufti Betawi Rasanya tentunya pemahaman atau orientasinya itu kepada ilmu fikih, ilmu syariat, sehingga juga beliau agak mengabaikan dari sisi tasawuf atau tarikohnya. Sebab hadirin sekalian, terutama tadi yang mengkritik tentang tarikoh dalam relatif saman itu misalnya, mungkin pada saat itu Said Usman itu hanya mendengar laporan, tidak terlibat langsung atau ikut di dalamnya. Oleh karena itu dia agak kurang, termasuknya kurang kurang memahami seperti hakikat yang sebenarnya itu. Yang menyangkut tentang toreka. Setiap toreka itu ada kaifiat atau ada tata caranya. Sama seperti fikih. Fikih itu ilmu fikih itu kan ada mazhab-mazhabnya. Ada mazhab ini, mazhab itu. Nah, tasawuf juga begitu. Ada mazhab-mazhabnya. Salah satu mazhab itu toreko itu. Ada kaifiat. Nah, itu mungkin tidak di apa, beliau agak lupa ya, bahwa zikir itu juga ada dua. Pertama zikir sir, juga zikir jahar. Nah, mungkin beliau mengamalkan zikir yang sir itu, yang tidak terlalu atau zikir sahih. Itu ada juga kaifiat itu berzikir yang zikir yang jahar dan suara yang kuat. Mengenai dalil itu ada semua dalam dalil dalam Quran juga disebutkan di surat, misalnya di surat apa? Surat atau misalnya wa asirru qaulakum aw ijharu. Pelankanlah ucapan zikir kamu atau keraskanlah. Jadi di sini boleh semua, boleh tergantung dengan kaifiyah atau cara-cara yang diajarkan oleh guru dalam satu toriko itu. Nah di sini kita agak sedikit apa namanya mengkritik daripada saya Usman bahwa dia melihat itu dari segi yang dari segi syariat tadi, tapi tidak karena beliau itu apa namanya bukan pelaku lah, ya, pelaku atau pengamal dari Toriko. Nah, sehingga beliau memang agak uh, tidak membahas atau tidak memberikan dalil mengenai tentang Toriko itu yang menurut disiplin ilmu ilmu tasawuf. Nah, itu juga nah di dalam kitab si Abu Somad Al-Falamani sebelum kita berdiskusi bagi sekalian bahwa di dalam kitab Zahlatul Murid itu saya Abu Somad Al-Falamani itu pernah mengatakan bahwa memang sudah menjadi kebiasaan tapi ulama-ulama kita di bawah angin pada masa itu menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan orang lain, dan bahkan mengkafirkan itu. Padahal ia sendiri tidak mengetahui hakikat salahnya itu. Sudah mengatakan, oh ini apa, ini kafir. Sebab siapa yang mengkafirkan orang itu ada dua kemungkinan. Orang itu atau kembali kepada yang memang si kafir itu dia bisa menjadi kafir kan. Gitu. Jadi apa namanya dengan disiplin ilmu dari Sayyid Usman ini mungkin beliau lebih fokus atau mengedepankan tentang ilmu syariat, pertama tadi tentang zikir tadi kan atau zikir jahat, zikir sir, dan kemudian zikir sifat zikir Rasulullah itu juga yang meriwayatkan bahwa bila Rasulullah itu berzikir beliau bergoyang seperti ya, ranting pohon ditiup oleh angin bergerak la ilah. Jadi ada itu apa namanya dalil-dalil itu di dalam perspektif sufi dari ilmu tasawuf tadi. Sangat menarik Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi tentang um, pemahaman atau tanggapan dari Sayyid Usman mengenai praktek atau amaliyah sebuah torekoh dalam tasawuf ini. Silakan bagi
Bapak Ibu tentang vlog Gusti sebagai pemantik dalam kajian Rukun itu dapat masukan maksudnya dari kajian kita pagi ini. Silakan Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini waktu sedikit lagi sebenarnya, tapi saya menyapa dulu itu ada Romo Amoy ya. Romo, selamat bertemu lagi ya. Kemudian ada Pak Nurhan ya, Pak Nurhan. Kemudian bapak-bapak yang lain juga itu ya. Ada Pak Hasan Idrus. Ya. Dan lain-lain itu ya. Tadi ada Pak Dekan Syariah tadi ya, tapi mungkin sudah keluar ya. Ya, begini, kalau saya melihat begini, mungkin bacaan saya tentang beliau masih kurang. Tapi kalau melihat apa ya kitab-kitab yang beliau anjurkan dan seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber, ya, memang kecenderungan beliau itu memang ke tasawuf akhlaki dan tasawuf amali gitu kayaknya ya. Tapi ada yang menarik, apalagi kalau beliau membaca Al-Qusairi umpamanya tadi. Memang apa ya, orang akan bertarikat itu. Dia memang tingkatannya memang apa ya, sudah melampaui syariah. Coba kata lain umpamanya dari Al-Kalabazi aja ya. Murid dalam suluk atau tarikat ada 3 tingkatan ya, tingkatan mubtadi itu orang-orang yang syariat saja itu ya. Ya, kemudian lalu meningkat ke mutawasid dia, dia sudah memahami betul syariat itu. Nah, itu ya. Nah, lalu telah memahami syariat, lalu dia sudah mengarah ke apa ya? Ya, ke lebih tinggi lagi. Nah, setelah mapan, itu dia mutawasid, baru muntahi dia. Muntahi ini dia sudah punya sudah punya menguasai tiga ilmu itu yang ya, ilmu fikih, ilmu kalam ya. Kemudian tasawuf sudah tinggi. Tapi yang muntahi ini dia belum menjadi syekh. Karena apa? Karena walaupun ilmunya tinggi, dia belum punya murid. Nah, ya. Setelah punya murid, baru dia menjadi syekh. Nah, itu ya. Dan atau apa ya? Iya, si guru ya. Lalu dia belum sampai ke ini nih, walaupun jenis itu sampai ke kutub ya. Yang tinggi di kutub dia itu. Nah, itu ya. Itu yang lebih tinggi lagi itu ya. Nah, kalau memang itu yang diikuti oleh apa ya, Habib Usman bin Yahya, maka dapat dimaklumi itu. Kenapa? Kalau dulu itu bahkan sekarang pun ini kadang-kadang begitu Ustaz Masih Sandi ya. Ini belum apa-apa dia sudah ditarikat. Ini yang jadi persoalan itu gitu ya. Fikih belum paham, dia itu ilmu kalam belum paham. Sehingga dia menjadi apa dia sudah terikat. Nah ini memang ada ya. Wajar kalau dia mengkritik umpamanya pada saat itu gitu ya. Jadi beliau ini sebenarnya kalau dilihat dia sangat-sangat mendalam ilmunya. Hanya saja ya sampai yang itu belum sampai. Jadi kalau saya ngendong itu belum sampai makomnya itu. Kira-kira begitu ya.
itu itu kalau saya melihat itu dalam pikiran beliau ini ya. Ya, jadi termasuk umpamanya persoal nomor tempat tujuh apalagi. Dulu orang siapa itu Syabuddin juga ya, dia pernah mengkritik itu. Ya, yang di Jawa itu ya. Belum apa-apa sudah memahami martabat tujuh gimana ini. Saya juga sebenarnya itu Pak narasumber bertanya-tanya juga ini. Apakah memang konsep seperti ini sudah ditinggalkan gitu ya? Apa tidak? Kok tiba-tiba si A itu baru tamat SMA dulu itu bukan man ya, kalau man mendingan atau pondok. Ini sudah tarikat. Nah itu aku lihat di konteks ini gitu ya. Jadi kalau konteksnya Makassar besar itu namanya Korain awal. Jadi sesuai situasi pada saat itu ya. Itu saya melihat beliau ini gitu ya. Sepembacaan saya itu ya. Jadi memang apa ya agak luar biasa ya, kritik-kritik beliau itu. Ini saya setuju juga gitu ya. Karena di dalam ada buku yang sudah di Indonesia kan itu kan sudah bahasa Indonesia itu tentang tasawuf itu 7 jilid itu. Saya setuju itu Pak narasumber bahwa beliau sebenarnya tidak mengkritik itu keberadaan tasawuf itu. Tapi yang dikritiknya kecepat ego itu. Cepat itu, kalau sudah meranjat cepat gino gitu tuh. Tiba-tiba nah ini. Nah inilah yang nggak menyesatkan itu, ya. Itu kemudian itu ya. Itu yang paling penting gitu. Tentang sepemahaman saya beliau itu ya. Saya itu mungkin ambil karena Quran awal itu menjadi kalimat sawah lah istilah Al-Quran yang dikembangkan oleh Cak Nur dulu itu. Oke. Lalu apa ya, beliau ini ya memang orang yang sangat produktif betul. Produktif. Saya dulu masih di pondok itu sudah baca buku Qawanin Syariah sudah baca. Tapi tidak tahu aku ini siapa nih. Tapi ada pengarang di Ta'lif Usman bin Yahya. Siapa orang ini? Ini yang tahu. Itu biasa itu pada saat-saat. Jadi itu aku melihat ya beliau ini dia punya apa ya punya peran yang besar betul ya punya kontribusi yang besar ya tetapi terkadang ya orang ini memahaminya itu bukan dalam konteksnya gitu. Bukan dengan konteksnya itu ini kalau saya ini selalu memahami tentang apa ya konteksnya dia berbicara itu apa ya sama umpamanya kalau dihukum ya dulu Pak Munawir Sezali itu ya, dia mencanangkan formula rumusan satu-satu. Tapi konteksnya apa? Konteksnya ya, ketika beliau mengamati masyarakat yang sangat religius, kok enggak pakai waris ini apa itu? Kemudian pengalamannya juga. Saya punya anak ini laki-laki gitu. Dia sampai apa ya, sampai doktor, sampai ke luar negeri kuliahnya itu. Tapi anakku yang ini cuman di anu inilah katanya di kota aku inilah dan apa ya, dia apa sedikit ngabisi. Tiba-tiba kalau saya apa ninggal ya warisnya lebih lebih besar yang lanang nih ras sudah dasar kayak itu nah kira-kira begitu jadi konsepnya begitu saya melihat ya habis mantap ada pun umpamanya tafsiran orang ya itu biasa ya, orang menafsirkan ya itu begitu aku kira itu mungkin anu ya tentang ini ya Eh, kita kita menjemput atau mengundang dari audiens mungkin gitu ya oke kira itu mungkin Pak Pak Satu nah, dari dibaca. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dari pertanyaan Rob Abbas ya. Pertanyaannya tentang apakah ada kepentingan Habib Utsman untuk memisahkan penganut tarekat dengan ulama pimpinan tarekat agar tetap tunduk pada penguasa Hindia Belanda. Jadi kita perlu melihat posisi Habib Utsman di depan Hindia Belanda. Secara resmi, posisi beliau itu disebut dengan penasehat Hindia Belanda untuk masalah masyarakat Arab. Jadi itu jabatan resminya adalah penasehat, urusannya adalah memberikan informasi, nasihat atau urusan tentang apa yang terjadi dalam masyarakat Arab di tanah Hindia Belanda. Itu jabatan resminya ya. Nah, jabatan yang cukup menarik juga yang sering disebut dalam sejarah Habib Utsman ini adalah dia disebut dengan penasehat Senopurgron. Sebenarnya penasehatnya bukan penasehat Senopurgron ya, tapi penasehat Hindia Belanda. Posisinya dengan Senopurgron itu adalah posisi sebagai seorang sahabat, karena Senopurgron eh, membawa identitasnya sebagai seorang Muslim dengan nama Abdul Ghaffar. Jadi Habib Utsman itu melihat Senok Hugron itu sebagai seorang Muslim yang sedang melakukan penelitian. Dan karena sedang melakukan penelitian itulah maka Habib Utsman memberikan banyak informasi tentang pandangan-pandangannya, terutama kitab-kitab yang sudah ditulis beliau kepada Senok Hugron, dan Senok Hugron kemudian menjadikan pandangan atau kitab Habib Utsman itu untuk kebijakan-kebijakan yang dia laporkan kepada pimpinannya. Nah, apakah di situ ada unsur memisahkan penganut tarekat dengan ulama? Saya melihat tidak ada motif Habib Utsman ya untuk memisahkan atau melihat tarekat itu dari segi kepentingan politik. Karena orang seperti Habib Utsman ini orang yang berpikir sangat tegas. Kita bisa mengatakan beliau ini sangat kaku dalam melihat eh, perilaku keagamaan masyarakat. Kalau di situ ada unsur salahnya, maka akan serta-merta dikritik Habib Utsman karena tidak sesuai dengan syariat. Jadi berkali-kali Habib Utsman mengatakan sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Azumardi, orang seperti Habib Utsman ini ingin menjaga kepercayaan, ingin menjaga eh, perilaku keagamaan masyarakat Islam dalam konsep yang tidak tidak menyimpang. Jadi ada unsur motif dakwahnya atau motif eh, apa namanya pemikiran Habib Utsman yang tujuannya hanyalah ingin supaya orang-orang Islam itu tidak salah di dalam melakukan praktek-praktek keagamaan, termasuk juga dalam hal tarekat. Makanya di buku-buku tarekat tidak ada sama sekali menyebut eh, hal-hal selain syarat-syarat gitu ya. Atau dari semua bukunya yang dominan itu adalah kriteria siapa yang boleh masuk tarekat, kriteria tarekat yang baik, kriteria guru-guru tarekat yang baik, dan sebagainya. Karena itu fenomena yang terjadi pada masanya. Dan kita harus melihat fenomena itu sebagai konteks dari mengapa buku-buku Habib Utsman dibuat, terutama tentang tarekat tadi. Jadi kalau misalnya ada kenyataan sejarah pergerakan nasional Indonesia yang
melakukan jihad melawan orang kafir dan ternyata mereka adalah para penganut tarekat, memang itu kenyataan sejarah yang tidak bisa dikesampingkan. Di Palembang sendiri yang berperang terhadap eh, penjajah Belanda adalah orang-orang yang masuk dalam tarekat Samania. Kemudian di Aceh, kemudian di daerah-daerah lain juga orang-orang tarekat. Tapi yang dilihat Habib Usman bukan eh, kegiatan-kegiatan politiknya, tapi yang dilihat oleh Habib Usman adalah eh, unsur-unsur formal dalam eh, apa dalam keikutsertaan mereka terhadap tarekat itu sendiri. Eh, ada pertanyaan nomor 2 langsung ya. Assalamualaikum, mohon izin untuk bertanya, apakah penilaian Habib Usman yang menyebut geger Cilegon 1888 sebagai tindakan wurud itu ada kaitannya dengan pandangan beliau terhadap tarekat? Mengingat gerakan pemberontakan tersebut dipimpin oleh ulama-ulama ahli tarekat. Nah, pertanyaan ini penting untuk kita kemudian sinkronkan dengan buku yang disebut peristiwa geger Cilegon itu. Jadi Habib Usman eh, tidak pernah menyebut cerita perang Cilegon atau pemberontakan petani Banten 1888 itu secara apa ya, secara faktual, secara real. Tidak pernah menyebut jalan cerita itu kecuali menyebutnya sebagai tindakan yang gurur atau tidak berdasarkan pemahaman agama yang jelas, yang benar. Karena peristiwa Cilegon itu sendiri lebih disebut Habib Usman sebagai kerusuhan, bukan jihad. Eh, kalau kita kalau kita sandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartono Kartodirjo, memang di dalam geger Cilegon atau pemberontakan petani Banten itu yang melakukan peperangan itu memang banyak orang-orang tarekat. Tetapi Habib Usman tidak menyebut dalam peristiwa itu dilakukan oleh orang-orang tarekat. Dan kalau kita melihat di Cilegon lebih banyak tarekat Naksabandia, tarekat Qadiriyah, sementara kecaman Habib Usman lebih kepada para penganut tarekat Naksabandia itu sendiri. Jadi eh, tidak ada kaitan politik antara peristiwa Cilegon 1888 dengan pandangan Habib Usman yang mengkritik tarekat. Jadi kita bisa mengatakan mungkin Habib Usman tidak tahu bahwa yang melakukan perang Banten itu orang-orang tahu. Tapi yang dilihat justru adalah dampak dari peristiwa itu. Dan sekali lagi kita bisa mengatakan kalau mau disebut jihad, maka itu harus ada syaratnya. Dan syarat-syaratnya itu namanya formalitas dalam hukum fikih. Jadi harus ada syarat untuk orang yang melakukan jihad dan harus ada syarat bagi pihak yang menjadi target orang yang melakukan jihad. Nah, syarat-syarat ini, kata Habib Usman, dua-duanya tidak ada dalam kondisi pada saat itu. Seperti itu ya pertanyaannya, dan saya sekali lagi melihat bahwa pemberontakan petani Banten yang sangat terkenal itu, walaupun dilakukan oleh orang-orang tarekat, tidak kemudian kita hubungkan dengan pandangan beliau terhadap tarekat itu sendiri. Jadi polemik tentang tarekat dalam pandangan Habib Usman justru sudah muncul sebelum peristiwa Cilegon. Karena prakteknya sudah muncul sejak masa yang cukup lama ya. Dari tahun 1880-an
Habib Usman sudah melihat gejala itu dan memberikan pandangannya yang sifatnya formal. Oke. Seperti itu ya pertanyaan dari Al-Masih M. Afgan. Udah, Cek. Ya silakan Bapak Ibu ya sekalian ya Romo atau juga Pak Nurhan dan yang lainnya untuk menanggapi atau memberikan apa namanya pendapatnya yang mengenai apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Yang jelas itu ini dinilai dari apa melihat dari perspektif ilmu fikih kayak syariat ini. Kami silakan juga bagi bapak-bapak mungkin yang sudah capai makomnya dari seperti Prof. Rizky tadi kan ada makom sebab setiap syariat kan ada hakikat. Jadi agama yang kita yang biasa yang apa yang kafah ini kita masuk Islam ke agama Islam itu melalui kafah artinya menyuruh paripurna. Nah, jadi agama ini ditopang oleh 4 pilar yang kokoh yaitu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Nah, keempat-empatnya ini harus jazam itu harus kita pelajari semua. Jangan sampai timpang ya. Nah, jangan sampai misalnya melalui apa disiplin ilmu yang satu saja, bisa fikih atau syariat saja, begitu kan? Nah, ya silakan bagi bapak ibu yang Assalamualaikum. ada Pak Nurhan ya. Ya silakan Pak Nurhan, silakan. Assalamualaikum Pak Nopal dan seluruhnya, Pak Rizky dan lain-lain. Mohon Salam. maaf, mungkin saya agak sedikit awam dengan hal ini. Cuman begitu mendengar penjelasan tadi, sedikit paham tentang tasawuf ini. Karena sementara kadang-kadang orang tasawuf itu merasa dia lebih lebih hebat daripada yang lain. Bahwa tadi setelah diuraikan tadi, kelihatannya ada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran yang sesungguhnya yang disampaikan oleh yang dikritik oleh Syekh Usman tadi. Nah, ini baru agak paham. Nah, itu Pak Nopal mungkin di mana letak terjadi persimpangan pemahaman itu sehingga muncul di umum kita lihat orang-orang tasawuf segala macam sehingga dia tidak perlu sholat secara fisik, yang penting dia yakin, percaya. Itu kan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran kita sebetulnya. Nah, di situ mungkin perlu kenapa seperti itu? Seharusnya kan tidak, hampir sama aja ini sebetulnya. Makasih Pak Nopal dan semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya silakan. Ya, penyimpangan itu sudah terjadi pada masa Habib Usman. Tapi bahkan kata Al-Ghazali sudah terjadi pada masa beliau. Jadi Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah para syekh sufi palsu atau pseudo sufi. Orang-orang seperti ini memakai jubah tapi justru berperilaku yang tidak sesuai dengan jubah tasawufnya. Nah, pada masa Habib Utsman yang perlu kita pahami adalah bahwa pada saat itu ya terus terang saja kita harus bisa melihat bagaimana sih kualitas pendidikan orang Islam pada saat itu. Satu misalnya eh, seberapa banyak pondok pesantren yang sudah berdiri sehingga ilmu-ilmu keagamaan sudah bisa sampai kepada masyarakat. Kedua, bagaimana dakwah yang dilakukan oleh para ulama pada saat itu sudah bisa masuk ke daerah-daerah sehingga menjadi apa namanya bekal orang untuk melakukan praktek-praktek keagamaan. Jadi pemahaman orang terhadap tarekat kalau kita bandingkan juga dengan pemahaman terhadap fikih yang sangat wajib dengan sholat, tentang sholat saja banyak yang tidak paham, kata Habib Usmannya begitu. Tentang cara berwudu, cara bersuci, dan sebagainya masih banyak yang tidak memahami ilmu-ilmu keagamaan. Nah, kalau itu saja masih belum kuat, bagaimana mereka mau bisa diperbolehkan untuk melakukan amal-amalan tarekat?
Sehingga yang menjadi masalah pada saat itu justru munculnya karena banyak guru-guru tarekat yang justru membuka peluang untuk mencari jamaah-jamaah untuk masuk tarekat. Kejadian ini sudah terjadi pada tahun 1840-an yang saya sebut tadi di daerah Malaysia atau Singapura atau di daerah Riau ketika Syekh Ismail Minangkabau mengajak orang untuk masuk tarekat Naksabandia. Hmm. Jadi eh, menurut Syekh Ismail Minangkabau ketika mengajak orang masuk tarekat di daerah Malaysia itu dia dikritik oleh Syekh Salim bin Sumair. Dan Syekh Salim bin Sumer yang mengkritik itu kemudian diulang kembali oleh Habib Usman yang mengatakan bahwa kritiknya terhadap Syekh Ismail Minangkabau itu adalah mengkritik motif yang dimiliki oleh para guru sarekat yang mau ngajak orang awam masuk tarekat. Jadi ada banyak faktor. Salah satunya adalah faktor eh, mencari materi dan hal-hal lain yang itu menyimpang dari tujuan untuk mengajak orang masuk tarekat. Eh, Pemahaman terhadap tarekat kemudian malah menjadi lebih lebih serius ketika masuk ke faham-faham yang berkaitan dengan falsafi atau tasawuf falsafi. Contohnya seperti misalnya istilah fana, hulul, wahdatul wujud, dan berbagai hal-hal yang kemudian muncul di masyarakat. Juga munculnya cerita-cerita yang bersifat tasawuf, misalnya cerita tentang hikayat Nabi bercukur, cerita tentang Ali Hanafiyah, cerita tentang eh, hal-hal yang muncul di ranah kesusastraan masyarakat. Itu juga menjadi polemik dari pemahaman orang terhadap tasawuf, sehingga munculnya aliran kebatinan di daerah Jawa misalnya, itu salah satunya adalah eh, apa namanya kecenderungan masyarakat kita di Indonesia yang melihat segala sesuatu secara supranatural dan sangat menarik bagi orang-orang awam. Nah, hal itu kata Habib Usman tidak cocok untuk orang awam karena untuk masuk tarekat harus paham dulu. Minimal fahamlah yang wajib-wajib seperti yang disebut secara runtut tadi dalam ibadahnya, barulah terakhir adalah bertabarruk. Jadi mengatasi hal itu bagi Habib Usman ya harus disampaikan fatwa yang cukup keras bahwa orang-orang yang mengajak tarekat tapi eh, eh, asal saja kepada orang awam justru akan berdampak yang cukup serius bagi orang awam itu sendiri. Jadi penyimpangan itu terlihat misalnya eh, gara-gara ada kelompok tarekat, mereka kemudian membuat ciri. Misalnya cirinya pakai baju-baju berwarna tertentu, cirinya pakai gaya salaman tertentu, yang itu tidak pernah muncul pada secara formal dalam apa yang dilakukan oleh ibadah-ibadahnya para ulama atau ibadahnya dari sahabat dan kemudian dari Nabi. Seperti itu ya, Pak Nurhan ya, hal-hal yang sifatnya mungkin bisa saya jelaskan. Ya, Bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini dibatasi oleh waktu ini. Ya, dibatasi oleh waktu. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ini mungkin langsung apa untuk semacam uh, ya silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ikhlas untuk Alhamdulillah, beliau ini adalah sebuah yang besar untuk politik mendapatkan sini, mendapat penghargaan dari India Belanda. Nah, ini mau tahu mungkin
pemerintahan mungkin ya tentunya kurang sopan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya zikir kuat-kuat itu untuk menghancurkan apa keburukan sifat-sifat buruk di dalam dirinya itu, maka harus dengan kuat-kuat gitu, bahkan yang di daerah-daerah seperti Pakistan itu dia malah sampai juta-juta ya zikir yang sampai jadi menghancurkan apa sifat-sifat buruk itu yang tidak bisa dengan diam ya. Ya, ya. Kemudian posisi beliau ini memang ini ya apa bekerja dengan Belanda dan memang sangat sulit untuk ini apa di posisi beliau ini kan untuk istiqomah di dalam apa kekuasaan Belanda ini kan sulit untuk dicontoh untuk generasi yang selanjutnya di ke depan ini kan. Nah, bahkan ada yang hadis yang sufi yang berputar itu kan dari hadis yang anta ma'aman ahbabta itu kan. Jadi kaum muslimin pada waktu itu sangat bahagia mendengar pertanyaan Arab Badui ini yang dia tidak ngerti persiapan untuk akhirat, untuk hari kiamat ini kan, tapi dia cinta dengan Allah dan Rasulnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar mendengar perkataan itu, dia bagaimana dengan saya, wahai Rasul? Oh, apalagi engkau kan, sahabat dekatnya kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar dengar itu, dia langsung berputar badannya kan. Nah itulah yang sufi yang berputar itu kan. Ada yang ini, yang mungkin itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, sepertinya sangat menarik ini kajian kita di hari Rabu ini. Mungkin ada kajian lebih lanjut ini tentang keutamaan thariqah misalnya, atau persinggungan atau semacam apa namanya, seolah-olah ini seakan bahwa thariqah itu apa namanya, menyimpang atau berseberangan dari syariat misalnya. Itu mungkin selalu apa namanya pandangan kita saja mungkin karena kita belum memahami secara hakikatnya apa yang maksud dengan zikir. Yang jelas zikir atau thariqah ini memang diajarkan dalam agama Islam kita itu. Perilaku atau sifat saya dari Rasulullah itu mencerminkan perilaku thariqah itu. Zikirnya beliau itu kan, zikir itu memang diajak oleh Rasul bermacam-macam. Ada yang zikir sir tadi, ada zikir jahar, atau zikir antara keduanya misalnya. Dengan zikir sir dalam qalbi itu kan Rasulullah mengajarkan para sahabat, kepada sahabat Abu Bakar misalnya kan. Karena Abu Bakar yang penyabar, sudah sepuh dia. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar itu zikir sir, zikir qalbi dalam hati. Nah itu jadi bermuara kepada thariqah Naqsabandiyah. Maka terdekat Naqsabandiyah itu zikirnya zikir sir, zikirnya khafi. Nah beda lagi dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah beliau Rasulullah mengajarkan zikir itu yang sedang-sedang baik, kelas berbeda, lembut berbeda. Nah, tapi lain halnya dengan Sayyidina Ali misalnya, Ali radhiyallahu anhu. Kalau ada seorang yang masih muda, masih berani lawan juga ya. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan pada Sayyidina Ali itu zikir yang jahar, yang keras, yang dengan himmah yang sungguh-sungguh. Nah, itulah yang nanti bermuara kepada thariqah seperti thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, Samaniyah. Nah, itu menggunakan atau metode zikir yang jahar. Jadi itu sama, artinya itu diajarkan semua oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan kita beranggapan bahwa ini tidak ada tuntunannya. Nah, seperti itu kan. Jadi kita perlu mungkin dalam kajian-kajian akan datang kita mungkin dapat lebih mempelajari atau paling tidak kita mengetahui tentang ajaran Islam, terutama tentang syariat dan thariqah ini. Jadi saja mungkin Bapak sekalian, karena kita terlibat oleh waktu, marilah kita tutup saja atau kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah
di waktu-waktu yang akan datang kita akan lanjutkan kajian perempuan kita ini dengan materi-materi yang lebih menarik ya, kita bahas. Dan terima kasih kepada para peserta sekalian baik yang ada di ruangan ini atau melalui via Zoom. Juga tidak lupa juga kepada pemateri kita pada hari ini ya Pak Dr. Noval. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.